Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kerinduan setiap kita. Kita mempunyai satu kerinduan untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai satu ketenangan di dalam hidup kita. Di saat masalah berat pun ada di depan kita sedang kita hadapi. Jikalau kita dekat dengan Tuhan, masalah itu akan
menemukan satu jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita lebih dekat lagi ke tahta Allah yang Maha Kudus. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Ku Rindu, biarlah menjadi kerinduan hati kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan Ku Rindu. Dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu, Tuhan ku dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku rindu untuk boleh dekat dengan Engkau. Dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawa
Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir nanti. Biarlah kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah sebelum kita lebih dekat lagi ke tahta Allah yang Maha Kudus, marilah kita menundukkan diri di hadapannya, membawa setiap dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan. Hanya itu yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun kebaikan yang kita bisa lakukan selain daripada dosa-dosa kita. Karena itu biarlah kita boleh mengakuinya di hadapannya, memohon supaya Tuhan melayakkan kita pada pagi hari ini. Tuhan, lihatlah hati kami, diri kami yang tertunduk malu di hadapan-Mu, dengan segala pelanggaran dan dosa yang kami bisa bawa kepadamu. Kami sadar dan kami tahu bahwa semuanya itu tidaklah layak, dan itu menjadi penghalang antara kami dengan Engkau ketika kami ingin memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah setiap kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami sudah kerjakan. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh mendekat ke tahta-Mu yang Maha Kudus itu. Biarlah kami boleh dengan penuh sukacita memuji Engkau, dan kami boleh dengan penuh sukacita mendengarkan pemberitaan firman-Mu, karena tidak ada lagi dosa yang menjadi penghalang antara kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang Engkau sudah berikan pada kami. Pimpin kami, dan biarlah kami boleh memperoleh berkat melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah memberikan satu pengampunan bagi kita, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Biarlah kasih itu tidak berhenti pada diri kita, tetapi kita mau bersama-sama dengan semangat muda kita, dengan jiwa muda kita mau bangkit untuk memberitakan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Mari kita menaikkan pujian, Ku Kan Bangkit. Menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. kita mulai jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita boleh semangat bangkit untuk Tuhan kita. Mari kita semua
tidak memutuskan semangat kita bahwa kita sesuai dengan pujian yang kita sudah nyanyikan, bahwa sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Kristus adalah Tuhan. Biarlah itu tidak menghentikan kita untuk menyaksikan siapakah Kristus yang sebenarnya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan hati, pikiran, dan konsentrasi kita untuk tertuju pada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Hanya Dekat Allahku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu benar dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sehati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami sudah berkata-kata dalam pujian dan doa. Sekarang kami memberi diri berkata-kata kepada Tuhan, berkata-katalah Tuhan di dalam firman yang kami baca.
sertai kami sekalian, berkati konsentrasi kami, berkati alat-alat yang kami pakai, semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang pelayanan boleh duduk. Saudara, hari ini saya kehilangan koneksi untuk ke laptop. Ayatnya saya bacakan saja. Kita akan melihat Wahyu pasal yang kedua, ya. Wahyu pasal yang kedua, ya. Beberapa ayat sampai ayat yang ke-7, ya. Wahyu pasal yang kedua, saya bacakan untuk saudara, perhatikan Alkitab saudara baik-baik, mengatakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dituliskan kepada jemaat di Efesus, ya. Hari ini sebetulnya saudara, ini khotbah sudah pernah disampaikan kepada teman-teman yang senior, cuma belum ada versi YouTube-nya. Maka kemudian ini dibuat, barangkali ini bisa menjadi satu media untuk teman-teman yang menikmati siaran YouTube. Nah, saudara, dituliskan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat pada screen saudara. Jemaat di Efesus merupakan satu jemaat yang merupakan model dari gereja zaman itu. Slide selanjutnya, Wang. Ya, jadi lagi, ya. Nah, saudara, ada 7 jemaat ya yang dituliskan di dalam kitab Wahyu, Efesus, Smyrna, lalu kemudian Pergamos, Tiatira. Jadi tidak bawa kacamata, lumayan kabur ya. Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jemaat sekalian bisa baca? Screen Anda lebih gede, saya lebih kecil ya. Ya. Nah, saudara, 7 jemaat ini merupakan satu gereja awal yang mungkin mewakili seluruh keberadaan kekristenan. Maksudnya, kalau kekristenan hari itu dikenal, dari 7 ini saja itu sudah dianggap mewakili keberadaan kekristenan awal itu. Nah, saudara-saudara, jadi ini bukan gereja yang main-main. Ini ke-7 gereja yang merupakan satu patron, rule, mewakili seluruh keberadaan gereja. Maka diberikan ke-7 jemaat satu pesan, seolah-olah ini kepada seluruh gereja. Jadi Efesus penting nggak kalau gitu? Penting, dia bukan gereja main-main. Dia salah satu gereja yang dianggap gereja terbesar atau gereja yang paling representatif untuk dianggap sebagai wakil dari seluruh jemaat. Ini satu gereja yang penting. Jadi ini betul-betul gereja yang bukan kacang-kacangan. Lanjutnya, Wang. Nah, kemudian saudara, coba lihat baik-baik. Pada slide selanjutnya, inilah wilayah itu, ya. Jadi di dalam wilayah yang kita lihat ya, dari itu ada saudara, dekat kayak ada Pergamos, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Efesus, Smyrna. Ini satu wilayah yang kalau diukur dari Palestina itu ya, itu sudah agak nyebrang laut ya, setidaknya berapa
ndak betul-betul nyebrang, tapi ini di sisi laut yang sebelah lain. Ini dikenal dengan daerah Asia Kecil yang merupakan satu perkembangan gereja yang paling maju zaman itu. Jadi kalau saudara mengenal kerajaan Bizantium, itu dianggap kerajaan Kristen, mewakili Kristen, ini di wilayah inilah, ya. Jadi kalau dulu ada Roma, lalu kemudian ada gereja Timur, sudah mengenal istilah pengakuan Nisia Konstantinopel di wilayah ini itu dibuat. Jadi ini wilayah yang sangat mewakili, sangat besar, representatif, dan bukan main-main, ya. Slide selanjutnya. Dan karena ini satu jemaat yang istilahnya bukan kacang-kacang, ini saya sebut mempunyai satu eksistensi, keberadaan yang tidak bisa diremehkan. Lanjut. Maka saudara, kita menganggaplah sudah kualitas punya kualitas lah, ya. Jadi karena dia eksis dari gereja gede mewakili representasi seluruh kekristenan, dia pasti gereja yang punya kualitas. Lalu selanjutnya, apa itu kualitasnya? Coba lihat pada ayat-ayat yang kita baca. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, ya, bla 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 bla, ya, bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Jadi orang-orang ini satu jemaat yang berhadapan dengan orang ajaran-ajaran sesat. Berarti dia cukup pinter, ya, di perhadapan kepada para pendusta, ya. Kemudian engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini jemaat yang punya apa istilahnya? Ketahanan yang cukup. Kalau saya pakai penggambaran yang selanjutnya, ya tadi, ya. Jadi ini slide selanjutnya, Bang. Ini jemaat yang bekerja. Ya, saudara, jemaat yang cukup bekerja. Jadi kalau jemaat itu diukur dari tingkat aktivitasnya, ini jemaat yang aktif, ini jemaat yang melayani. Ya, melayani itu saja satu poin yang bagus, ya. Ini bukan hanya jemaat yang melayani. Lanjut, Bang, gambar selanjutnya. Tetapi jemaat yang melayani secara luar biasa keras, berjerih payah. Jadi bukan hanya bekerja tok itu bagus, tapi bekerja dengan keseriusan yang bisa diandalkan itu jauh lebih bagus. Bukan hanya bekerja dengan keseriusan yang bisa diandalkan, lanjut nomor bloknya, tapi juga bekerja sampai pada satu ketekunan waktu yang cukup. Jadi kok bekerja tok bagus, bekerja dengan keras bagus, bekerja dengan keras dalam waktu yang cukup lama, tekun, itu baru jemaat jempolan. Nah, kalau bekerja tekun, pinter, lalu kemudian keras, tapi kalau nggak pinter, maka itu juga sia-sia. Nah, jemaat ini juga satu jemaat yang pinter, karena dia tahu ini jemaat ini, orang-orang yang berhadapan dengan mereka ini ajarannya baik atau sesat. Mereka cukup punya kemampuan untuk mendeteksi. Nah, sampai di sini kita tuh sering rajin melayani, tapi kadang salah arah. Kenapa? Karena pengetahuan kita itu kurang, teologi kita mungkin kurang. Ada banyak yang punya ketulusan luar biasa, tapi tanpa pengetahuan yang cukup, itu mengarahkan kita kepada arah yang salah juga. Maka kemudian bekerja bagus, secara keras juga bagus, punya ketekunan apalagi juga bagus, dan ada pengetahuan, membawa arah yang jauh lebih bagus. Dan dengan begini, jemaat ini juga punya apa yang disebut, lanjut, Bang, gambar berikutnya, ketahanan untuk menerima ujian, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Berarti saudara coba bayangkan, ya, kalau jemaat itu gini, bekerja keras, tekun, berpengetahuan, lalu tahan terhadap ujian. Ini gereja ideal enggak? Menurut Anda ini gereja ideal enggak? Bagus, ya, kalau kita punya kualitas seperti ini. Secara pribadi, kalau kita punya kualifikasi yang ada di sini, itu udah bagus. Kalau kita tutup khotbah ini sampai di sini, ini sudah ada aplikasi bahwa kita harus seperti itu. Tapi saudara, Alkitab mengatakan apa? Lanjut, Bang. Ada sesuatu yang mengganggu mereka, eksistensi mereka, yaitu kalimat selanjutnya, aku selanjutnya mencela engkau.
Jemaat yang paling bagus pun dikatakan oleh Tuhan, aku mencela engkau karena persoalan apa? Karena persoalan engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi saudara, Tuhan tidak melihat pekerjaan hanya pada efek luarnya saja, yang kelihatan saja, tetapi Tuhan melihat dorongan hatinya, motivasinya, penggeraknya apa. Kalau itu dilakukan tanpa kasih yang orisinil, maka Tuhan katakan boleh dari luar bagus, tahan, berpengetahuan, tapi dikatakan sini, aku mencela engkau. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang yang begitu rajin, punya pengetahuan, lalu tiba kepada satu kondisi di mana aku dicela. Kalau menurut ayat yang kita baca, engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saya pakai ini dengan istilah pada judul yang di internet dan pada bagian ini, titik jenuh. Kita itu sebaik-baiknya orang, serajin-rajinnya orang, bisa enggak bosan? Titik jenuh. Tolong yang pegang remote, AC kedua dinyalain, rasanya kok sudah mulai keringetan ya. Jadi saudara-saudara, dimatiin yang satu dimatiin ya. Jadi saudara, ayo kita kembali konsentrasi. Kita itu punya apa yang disebut sebagai bosan. Ya, istilah-istilah itu manusiawi. Kalau kita makan sesuatu terus-menerus, saudara boleh percaya boleh tidak, saya pernah pelayanan satu gereja, karena kondisi keuangan saya kurang baik, saya menghabiskan satu menu yang sama berhari-hari, 2 kali sehari, 7 hari seminggu, pada menu yang sama, warung yang sama, dan terus-menerus begitu. Kenapa? Karena itu harganya cukup murah, cukup enak, dan kenyang, serta sehat. Tidak punya kemampuan untuk melihat ini, makanan ini. Saya setiap kali makan di situ, orang kalau cari saya di gereja tidak ada, ditungguin di warung situ, ketemu saudara. Nah saudara, tapi tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk makan begini. Orang makan pecel 3 kali udah bosan. Seenak-enaknya rawon, kalau dimakan terus-menerus, akhirnya bosan juga. Sehebat-hebatnya bebek kereta api, ada yang pernah ke sana. Satu saat kalau berkali-kali, bosan juga. Tapi saudara, ini manusia sekali. Dalam pelayanan pun begitu. Kadang kita dihadapkan kepada apa yang disebut titik jenuh. Mau bergerak itu tidak ada energi. Sebetulnya secara kualitas itu masih rutin melakukan ini, melakukan itu, tetapi di dalam hati kita kehilangan esensi yang sesungguhnya. Dan Tuhan berbicara, aku mencela engkau, engkau tidak punya kasih yang semula. Apa artinya? Artinya kita kehilangan spirit. Boleh rajin, boleh bertahan, boleh pinter, boleh berhadapan dengan musuh, tetapi sesungguhnya kita tidak punya spirit kecintaan yang sama, baik kepada Tuhan maupun kepada pekerjaan, seperti awal-awal kita mencintai Tuhan. Dan itu katakan Tuhan apa? Aku mencela engkau. Tidak benar hal seperti itu. Bahkan kalau kita baca saudara-saudara ya, kalau kita baca ayatnya itu mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Jadi sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Cuma masalah sesuatu di dalam batin, bukan masalah di dalam kualitas pekerjaan. Itu bagi Tuhan itu sudah jatuh sangat amat dalam. Bahkan Tuhan mengatakan begini lanjutannya ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tentu saja yang semula ini bukan masalah pekerjaannya, tetapi masalah apa? Masalah faktor internal, motivasi, penggerak, dan lain-lain. Kemudian dikatakan ayat begini, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah saudara, makna dari kaki dian ngerti gak? Dian itu apa dian? Pelita, ngerti pelita? Pelita itu masih aneh. Lilin, ngerti lilin? Lampu kecil. Jadi saudara, di gereja biasanya ada
lampu lilin yang berapa ya, 7 cabang atau berapa gitu, tergantung hari itu diambil dari orang Yahudi dan itu dianggap sebagai terang. Kita, Tuhan katakan apa? Garam dan terang dunia. Seolah-olah kita itu kaki dian bagi dunia, terang bagi dunia. Maka kalau Tuhan mengatakan akan ku ambil kaki dian daripada Tuhan, ini bukan ngomong tak ambil surgamu, bukan, tapi pengaruhmu, kemampuan untuk menjadi garam dan terang, manfaatmu ambil. Nah, saudara, mengapa ayat ini begitu keras menegur, padahal jemaat itu jemaat bagus. Aku akan mengambil kaki dianmu, nyalamu, pengaruhmu, eksistensimu, keberadaanmu. Bisa enggak gereja baik seperti ini? Tapi Tuhan katakan akan aku ambil, akan aku cabut. Sudah. Selanjutnya Kuang. Lanjut lagi. Nah, saudara, ini yang saya baca, lanjut lagi. Nah, saudara, tadi peta yang sama, tadi disebut Asia Kecil, tapi sekarang disebut apa? Turki. Jadi dulu jemaat yang paling model mewakili kekristenan itu sekarang menjadi Turki. Dan Turki itu sama sekali bukan Kristen. Justru Kristen itu sekarang paling kalau Katolik diwakili oleh Italia, begitu ya. Kalau Reform itu diwakili oleh Jerman, Swiss, Belanda, gitu ya. Lalu kemudian kalau karismatik itu Amerika, Azusa Street dan lain-lain. Lalu kemudian saudara-saudara, ini hari ini Turki tidak mewakili pengaruh gereja apapun. Artinya apa? Dulu boleh hebat, begitu luar biasa, representatif dari gereja. Tetapi hari ini menjadi luar biasa berubah. Kenapa? Karena sekalipun ini pernah menjadi kerajaan yang disebut Bizantium, lalu kemudian pada waktu gereja baratnya, gereja barat itu Roma melemah, gereja timur Konstantinopel itu menjadi gereja yang sangat kuat. Dan itu katakan kalau pemerintahan di situ mewakili kekristenan, sehingga Imperium Islam itu harus punya kepentingan untuk menaklukkan kerajaan Bizantium itu. Karena apa? Karena bagi mereka antara Islam dan kekristenan itu sesuatu yang kompetisi, bersaing. Jadi kalau mereka bisa menaklukkan kerajaan Kristen, itu prestasi luar biasa. Ada yang mengatakan begini, tingkat kebenarannya saya tidak tahu, lebih baik saya harus mengatakan ada yang mengatakan begini. Jadi pada waktu satu kerajaan menaklukkan, itu dalam negosiasi itu dikatakan begini, jangan serang kami akan bayar upeti. Nah, Bizantium itu sudah melakukan itu. Jangan serang kami akan membayar sebagai taklukan berapa yang harus kami bayar setiap tahun atau setiap bulan. Tetapi demi harga diri ini, imperium penyerang itu tidak menghiraukan permohonan ini dan tetap menyerang, karena bagi mereka menaklukkan Konstantinopel itu satu kebanggaan dan prestasi, dan itu hidup di hati mereka sampai zaman ini. Jadi saudara-saudara, ini merupakan satu eksistensi yang sekarang berhenti, total berhenti. Bahkan kemudian pemerintahan khilafah itu dipindahkan dari semula di Madinah, pernah bergerak ke Irak, lalu pindah ke Damaskus, Syria, dan yang terakhir itu pindah ke Konstantinopel, Bizantium atau Turki zaman sekarang. Dan kemudian eksistensinya ratusan tahun tetap hidup. Kalau sudah pernah nonton film King Sulaiman, nah itu menggambarkan kejayaan masa itu. Tapi kemudian Mustafa Kemal Atatürk itu membuat Turki menjadi nasionalis, dan itu setelah ditaklukkan oleh Inggris. Ya, setelah ditaklukkan oleh Inggris, barulah imperium ini surut. Tapi saudara, ini luar biasa sekali. Dan pengaruh imperium ini menghapus kekristenan utama model zaman yang kita baca sampai ratusan tahun, sehingga hari ini jejaknya pun sulit untuk ditemukan. Ada yang mengatakan gereja-gereja ini udah punah kecuali gereja Smyrna, dan itu pun sekalipun Smyrna ada satu toleransi, tapi itu kecil sekali. Jadi saudara, Tuhan mengatakan apa? Aku ambil kaki dianmu, nyalamu, pelitamu, pengaruhmu. Hari itu jemaat yang kita sanjung ini dieliminasi dari peta. Sudah lihat bangunan ini,
Tahu ini apa? Ada tulisannya sih Hagia Sophia ya. Ada yang membacanya Hagia Sophia. Tapi ini satu bangunan masjid yang sangat besar yang kemudian yang dialihfungsikan dari bangunan gereja. Jadi pada waktu penaklukan ini termasuk semacam jarahan gitu ya, lalu kemudian di tangan mereka diubah menjadi masjid. Bagaimana kalau suatu saat ruko ini diubah menjadi alat sembahyang kepercayaan lain, hatimu bagaimana? Itu yang diderita oleh umat Kristen hari itu di wilayah itu. Nah, saudara, ini yang harus kita waspadai. Kadang-kadang semuanya berubah karena zaman, tapi dimulai dari mana? Dimulai dari titik jenuh. Dimulai dari mana? Kecintaan yang hambar. Dimulai dari mana? Satu faktor penggerak yang sudah bergeser. Jadi saudara, nyalakanlah. Tolong balik ke gambar telur tadi, Kuang. Masih bisa ditampilkan? Ya. Dikatakan kalau kamu ndak balik ke kasih yang semula, ya, maka Tuhan akan mencabut kaki Dian ini. Karena itu saudara, saya harus mengatakan kepada saudara, mari kita memeriksa hati supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih yang semula. Maksudnya kasih semula itu adalah kecintaan awal. Kapan engkau mulai jatuh cinta, itulah kehidupan sejati dari sebuah hubungan asmara kita dengan Tuhan. Tapi mirip-mirip dengan asmara kita kalau sudah berapa orang yang hari ini sudah punya pacar, ingat tak momen-momen pertama kalian jadian? Dicatat di mana, momen apa, tanggal berapa, diulang tahuni. Ya, kenapa? Itu momen penting. Nah, itu harus diingat. Momen itulah aku melihat betapa kamu cantik. Momen itulah aku melihat betapa keputusanku itu penting. Bersedia menjadi pendamping hidupmu, misalnya begitu ya. Gitu McD kira-kira. Wow, rahasia. Tapi saudara, pada waktu pertengkaran terjadi, pada waktu kita merasa harus memisahkan diri dari pasangan kita, maka hanya satu yang bisa menyatukan, mengembalikan. Apa itu? Momen itu. Saya ulangi ya, mungkin yang senior pernah dengar. Seorang teman saya itu jatuh cinta kepada pacarnya karena teman saya itu laki-laki. Pacarnya itu punya gigi yang gak rata. Dalam bahasa Jawa gingsul. Tahu gingsul? Jadi taringnya itu agak menonjol sedikit begitu. Dan bagi dia itu manis sekali. Bagi kita mah beda rasa, tapi bagi dia itu, wah, pada waktu dia senyum itu giginya itu bagus gitu. Nah, saudara-saudara, maka bagi teman saya ini, begitu melihat senyum itu dari gigi yang tidak terlalu rata itu, itulah kecintaan yang semula. Mau bertengkar hebat begitu, wah, giginya kelihatan, wah, berdamai lagi gitu ya. Jadi mau kita putus, kelihatan giginya, oh enggak balik gitu. Nah, saudara, mungkin momen kita bertemu Tuhan, kita harus menemukan pada momen apa kita jatuh cinta, melihat Tuhan terbaik itu. Ya, mungkin beberapa orang momen ketika kita diambil oleh Tuhan untuk menyelamatkan, momen ketika kita diselamatkan, mengaku dan dilepaskan dari dosa, bisa jadi. Atau momen ketika kita hancur dan diberi harapan, itu terserah kita. Tapi momen itu mengembalikan kita kepada semangat untuk mencintai Tuhan dengan kasih seperti awal-awal. Mau meriksa diri yang jenuh, mulai bosan pelayanan, cari dulu semangat. Di mana kamu menemukan semangat itu? Bisa jadi pada waktu menerima Tuhan KKR, ya. Saudara yang Samarinda masih ingat Gedung Mulya Budi? Tahu? Jalan Sentul saya. Jalan Sentul sekolah saya. Jadi Gedung enaknya ya di Samarinda itu gereja-gereja punya semacam paguyuban, dan paguyuban itu punya aset Gedung Mulya Budi gede banget, dan ada acara-acara besar dipindahkan ke sana. Gereja apapun boleh pakai. Satu kali saudara, pada saat hidup saya hancur, saya meninggalkan Samarinda cukup lama, lalu kemudian saya merasa hidup saya ini tidak terampuni oleh Tuhan. Saya hancur, saya merasa kalau hari ini mati saya pasti masuk neraka. Kemudian kaki saya melangkah ke satu acara itu, dan dalam satu acara saudara, air mata saya meleleh. Lalu kemudian hari itu seorang hamba Tuhan mengatakan, engkau diampuni. Engkau diampuni, kata-kata itu hidup dalam diri saya. Dan dalam perjalanan dari Samarinda ke tempat asal saya,
Sepanjang perjalanan air mata saya tidak bisa ditahan, mengalir. Saya malu untuk melihat, ya, saya naik angkutan begitu ya. Saya malu melihat ke jendela. Kenapa air mata meleleh? Engkau diampuni, engkau diampuni. Kata-kata itu terus mengalir. Bahkan kalau saya teruskan ngomong saya ini, air mata saya hari ini meleleh lagi, saudara. Betapa bahagia itu tidak bisa dibendung, saudara. Rasa syukur, terima kasih karena ada ampunan yang besar itu terus-menerus menghidupkan saya. Pada waktu saya puas, kehilangan semangat, saya merasa putus asa untuk pekerjaan itu, kata-kata engkau diampuni itu, air mata saya mau runtuh lagi. Dan saya dikembalikan, Tuhan, aku mau mencintai engkau. Momen itu bisa beda pada dirimu, karena masing-masing kita punya pengalaman yang mungkin beda, tapi caranya bisa sama, menemukan cinta semula. Amin. Yang pacaran, ingat-ingat ya pada waktu kamu. Tapi yang pacaran dengan Tuhan, ingat-ingat juga kapan jadian itu. Maka itu akan membawa hidupmu untuk satu saat dibiarkan Tuhan menyala menjadi terang, dan kaki Dian itu tetap tinggal pada Yesus. Tapi kalau kita kekeh kepada semangat kita mengabaikan segala sesuatu, jangan-jangan satu saat Tuhan memperlakukan kita seperti jemaat ini, hilang pengaruh, hilang dari peta. Semoga menjadi peringatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam masa muda kami, ingatkan kami untuk melihat semangat kami yang semula ini, sehingga apapun yang terjadi kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu kepada kami dalam hidup kami. Ajar kami, ingat, buka pikiran kami untuk mengingat di mana kami pernah jatuh cinta pertama kali itu, dan itu menjaga nyala di dalam diri kami, semangat dalam diri kami, semangat dalam pekerjaan kami. Terima kasih, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup kami, mencukupkan segala yang kami perlukan. Engkau memberikan kepada kami tempat tinggal, makanan, pakaian yang layak untuk kami pakai. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami pun menyadari bahwa seringkali kami bukanlah membalas setiap kebaikan-Mu dengan menyenangkan hati-Mu, tetapi kami seringkali jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Ampuni kami akan segala yang kami sudah kerjakan yang menyakiti hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami bisa menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami ya Tuhan yang saat ini di dalam kondisi yang sedang tidak baik, yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk saudari kami Felisa, kami berdoa untuk saudari Lili beserta dengan keluarganya. Tuhan memimpin dan memberkati mereka di dalam segala kondisi yang mereka hadapi. Ingatkanlah bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Biarlah kasih dan ingatan akan hal itu memberikan kekuatan di dalam mereka menghadapi permasalahan dan kondisi yang mereka sedang jalani saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, untuk setiap tangan-tangan dokter, tenaga medis yang merawat mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang terus memberikan dukungan. Biarlah itu boleh memberikan semangat untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami ini boleh kembali dipulihkan dan boleh kembali beraktivitas dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami pun berdoa menyerahkan untuk setiap kami, untuk setiap saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan satu jalan keluar yang terbaik untuk kami yang sedang bergumul dalam bekerja. Biarlah kami boleh menemukan satu tempat pekerjaan yang terbaik untuk kami, dan biarlah semua itu boleh tetap seturut dengan rencana dan jalan Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, untuk saudara kami yang mempersiapkan diri memasuki semester baru. Kami juga berdoa untuk
saudara kami yang sudah memulai perkuliahan di semester ini. Tuhan pimpin dan sertai, memberikan hikmat, berikan semangat, berikan tanggung jawab untuk bisa belajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, menggunakan setiap uang yang dikirimkan oleh orang tua kami dengan melakukan yang terbaik di dalam studi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memimpin kami dan menyertai kami. Jikalau setiap kami saat ini dalam kondisi yang sedang tidak baik, mungkin kami sudah lelah, mungkin kami jenuh di dalam keadaan kami, tetapi biarlah kami boleh kembali mengingat kasih yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh kembali mengingat setiap pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, dan itu memberikan semangat yang baru pada kami. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam pimpinan tangan-Mu. Kondisi pandemi yang belum 100% membaik, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar terbaik untuk bangsa kami. Berikan hikmat pada setiap pemimpin bangsa ini dan hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah setiap pemimpin boleh mengambil keputusan dan kebijakan berdasarkan hati yang takut akan Tuhan, dan semuanya itu untuk kebaikan masyarakat Indonesia bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami dalam tangan-Mu, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Inilah Tuhan seruan pokok doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi kami yakin Engkau Allah yang mengerti setiap kami dengan sempurna. Engkau mengerti setiap pergumulan kami dengan lebih detail, karena itu biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, memberikan hormat untuk Tuhan kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya semangat dan kecintaan yang semula yang dianugerahkan oleh Bapa kita, dikerjakan ampunannya oleh Yesus Kristus dan terus diberitakan oleh Roh Kudus dalam hati, menyertai kita dalam langkah-langkah kita sekarang, besok, dan selama-lamanya, bahkan sampai kita bertemu Tuhan dalam kerajaan abadi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan duduk, baktian selesai saat duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, baik yang di studio maupun yang online. Nah, saudara-saudara, pelayanan kita akan normal kembali setelah saya seminggu karantina. Mohon maaf ya, saya hari itu ketemu dengan orang dan saya kalau harus bersama-sama membahayakan saudara, tapi pada akhirnya tidak ada gejala apa-apa dan kita bisa online kembali. Saya sungguh senang, mudah-mudahan minggu depan bisa live. David, Koalek kalau ada waktu, MC dan Singkar sudah menyiapkan lagu dan lain-lain. Terima kasih, selamat hari Minggu. Beberapa hal yang perlu ya, kita tidak bisa salaman, masih belum habitnya. Boleh jarak jauh, dada-dada. Kita belum bisa persembahan. Nah,
siapkan QR masing-masing. Satu saat kita akan atur semua pelayanan kita. Teman-teman yang mempunyai kemampuan bisa membuat template-template untuk thumbnail dan QR, logo dan lain-lain, bisa gabung dengan tim atau memberi support ide kepada tim multimedia ya. Itu terbuka untuk semuanya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you. Nah teman-teman, kita membeli alat baru ya, bersyukur untuk alat ini. Jadi alat ini nanti kita taruh di belakang, itu dengan tele-nya dia bisa terbuka, belakangnya tidak terganggu gitu loh. Oh ada tiang-tiang kan, konsentrasi Anda pasti lihat ini ngapain gitu kan. Nah itu baterainya habis pas 1 jam lewat itu. Artinya ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa dimaksimalkan ya teman-teman multimedia, selamat bekerja untuk memanfaatkan alat yang